Oke, kita ketemu lagi. Kali ini kita akan membedah materi yang sangat menarik yang Anda kirim. Dari buku Rethinking Strategy, karya Steve Teague. Misinya cukup simpel tapi penting. Kita mau cari tahu kenapa banyak sekali strategi bisnis yang kelihatannya hebat di atas kertas, tapi pas dijalankan kok gagal total. Ada satu pertanyaan besar yang sering dilupakan. Sebenarnya, di mana posisi masa depan dalam strategi kita? Nah, pertanyaan itu kedengarannya filosofis ya, tapi sebenarnya praktis banget. Buku ini langsung nunjuk ke sumber masalahnya. Kebanyakan perusahaan itu bikin strategi seolah-olah mereka hidup di dalam gelembung. Mereka menganalisis kondisi saat ini dengan sangat detail, lalu bikin rencana ke depan, seakan-akan masa depan itu cuma fancy hari ini yang di-upgrade sedikit. Bab yang kita fokuskan ini, di mana posisi masa depan, benar-benar menantang asumsi itu. Penulisnya bilang, proses strategi yang ada justru mengabaikan elemen terpentingnya, yaitu dunia di masa depan itu sendiri. Oke, coba kita bongkar. Buku ini dimulai dengan sebuah contoh yang terus terang bikin saya agak gimana ya, ketar-ketir karena rasanya familiar banget. Ada sebuah firma konsultan yang punya kerangka strategi 3 langkah andalan. Pertama, di mana Anda sekarang? Kedua, kemana Anda ingin membawa bisnis Anda? Dan ketiga, bagaimana cara mencapainya? Sekilas ini kan terdengar sangat logis dan runut ya. Tentu, sangat logis. Karena itu mudah dipahami dan ya mudah dijual. Tapi disitulah letak masalahnya. Steve Teague menunjukkan ada satu pertanyaan krusial yang hilang. Sesuatu yang bikin 3 pertanyaan tadi jadi nggak lengkap. Apa itu yang hilang? Yang hilang adalah konteks lingkungan masa depan. Coba perhatikan. Pertanyaan, kemana Anda ingin pergi, itu kan sepenuhnya tentang tujuan internal perusahaan. Nggak ada pertanyaan tentang di mana. Di dunia seperti apa? Di medan perang seperti apa perusahaan ini bakal beroperasi 5 atau 10 tahun dari sekarang? Oh, jadi kayak kita merencanakan perjalanan liburan gitu ya. Kita tahu mau ke Bali, kita tahu cara ke sana naik pesawat, tapi kita sama sekali nggak cek ramalan cuaca. Nggak tahu kalau pas kita sampai di sana ternyata lagi ada badai besar. Analogi yang sempurna. Rencananya bagus, tapi konteksnya salah total. Tepat. Anda tahu puncaknya, tapi Anda tidak tahu medannya. Coba kita pakai contoh nyata deh, Kodak. Di tahun 90-an, kalau kita pakai kerangka 3 langkah tadi buat Kodak, jawabannya jelas banget. Di mana Anda sekarang? Jawabannya, raja dunia fotografi film. Kemana Anda ingin pergi? Jawabannya, tetap jadi nomor 1 di dunia pencitraan. Dan bagaimana caranya? Nah, itu dia. Jawabannya, buat film yang lebih baik, kamera yang lebih murah, proses cetak yang lebih cepat. Rencana mereka solid. Tapi mereka melewatkan pertanyaan di mana? Di mana mereka akan beroperasi di tahun 2010 misalnya? Jawabannya di dunia digital, di mana film udah nggak relevan. Persis. Mereka fokus pada tujuan internal mereka, jadi raja film, sampai lupa kalau kerajaan mereka sebentar lagi akan tenggelam. Mereka beroperasi di dalam gelembung. Buku ini punya satu kalimat yang tajam banget. Rencana bisnis sebagian besar dibuat seolah-olah organisasi beroperasi di dalam gelembung. Dan gelembung Kodak itu adalah dunia film. Betul. Mereka terobsesi dengan pangsa pasar film. Sementara di luar gelembung itu, dunia lagi siap-siap untuk nggak butuh film sama sekali. Jadi kegagalan Kodak itu bukan kegagalan perencanaan loh. Tapi kegagalan imajinasi ya? Kegagalan imajinasi tentang masa depan. Itu intinya. Oke, jadi kalau model 3 langkah tadi salah karena mengabaikan di mana, lalu seperti apa model yang benar menurut buku ini? Pasti ada definisi baru soal strategi yang ditawarkan. Tentu. Dan ini inti dari seluruh argumennya. Buku ini menawarkan definisi yang berbeda. Bunyinya gini. Strategi adalah rencana tindakan untuk mencapai tujuan Anda dalam lingkungan masa depan yang dipersepsikan. Kelihatannya simpel, tapi setiap katanya itu punya makna yang dalam, mengubah segalanya. Oke, mari kita bedah. Kata pertama yang menarik perhatian saya itu dipersepsikan. Kenapa bukan lingkungan masa depan yang diramalkan atau mungkin dianalisis? Nah, ini pergeseran yang fundamental. Dengan pakai kata dipersepsikan, penulis mengakui sebuah kebenaran yang sering kita lupakan. Masa depan itu nggak ada sebagai fakta. Kita nggak bisa mengunduhnya, menganalisisnya, atau masukin ke spreadsheet. Jadi masa depan itu cuma ada di kepala kita ya? Betul. Masa depan hanya ada sebagai gambaran, keyakinan, atau persepsi di dalam pikiran kita saat ini. Jadi, tugas seorang ahli strategi itu bukan jadi peramal yang jitu,
tapi menjadi seorang, katakanlah, arsitek persepsi. Tugasnya memeriksa, menantang, dan memperkaya model mental kita tentang dunia di masa depan. Tunggu dulu, tunggu dulu. Kalau strategi didasarkan pada persepsi, bukankah itu justru sangat subjektif dan berisiko? Gimana kita bisa mastiin persepsi tim kita itu nggak melenceng jauh dari kenyataan? Atau lebih parah, cuma jadi angan-angan kosong? Pertanyaan yang bagus sekali. Dan disitulah letak kunci kedua dari definisi itu, yaitu penggunaan kata lingkungan dalam bentuk jamak. Environments. Oh, jamak ya? Lingkungan-lingkungan. Iya. Ini cara penulis untuk bilang, jangan pernah bertaruh pada satu persepsi tunggal tentang masa depan. Menggunakan bentuk jamak secara eksplisit menolak ide bahwa hanya ada satu masa depan yang bisa diprediksi. Ini maksa kita berhenti bertanya, seperti apa masa depan nanti? Dan mulai bertanya, seperti apa kemungkinan-kemungkinan masa depan yang bisa terjadi? Saya mulai paham. Jadi risikonya dikelola bukan dengan mencari satu persepsi yang benar, tapi dengan membangun beberapa persepsi yang masuk akal dan beda satu sama lain, lalu kita uji strategi kita terhadap semuanya. Jadi ini bukan tentang meramal, tapi tentang bersiap. Kayak seorang jenderal yang nggak cuma punya rencana A, tapi juga rencana B, C, dan D untuk berbagai skenario pertempuran. Persis. Fokusnya bergeser dari forecasting yang seringkali kan cuma narik garis lurus dari masa lalu ke scenario planning. Betul sekali. Dan inilah mengapa skenario jadi alat yang paling ampuh dalam pendekatan ini. Skenario yang baik itu bukan fiksi ilmiah loh ya. Mereka adalah narasi yang koheren, logis, dan didukung data tentang berbagai dunia masa depan yang mungkin terjadi. Contohnya gimana tuh? Misalnya, apakah ekonomi global bakal tumbuh pesat atau malah stagnan? Regulasi pemerintah makin ketat atau longgar? Teknologi AI bakal jadi partner kolaboratif atau justru pesaing utama kita? Setiap kombinasi jawaban dari pertanyaan itu menciptakan dunia yang berbeda. Dan tujuannya bukan untuk menebak mana yang akan terjadi. Bukan sama sekali. Tujuannya adalah untuk mengajukan pertanyaan. Jika dunia A yang terjadi, strategi kita masih berhasil nggak? Bagaimana dengan dunia B? Atau dunia C? Oke. Kalau sebuah strategi hanya berhasil di satu skenario masa depan, ya itu strategi yang rapuh banget. Strategi yang tangguh itu yang bisa bertahan atau bahkan berkembang di berbagai kemungkinan masa depan. Ini benar-benar mengubah cara pandang sih. Proses strategi jadi bukan lagi tentang mencari jawaban yang benar, tapi tentang mengajukan pertanyaan yang lebih baik. Beda banget sama proses strategi yang kita kenal, yang seringkali, ya ampun, membosankan. Dan buku ini punya bagian yang menggambarkan retret strategi perusahaan dengan sangat jenaka. Oh, iya bagian itu. Menyakitkan karena sangat benar. Anda pasti bisa bayangin kan, 2 hari di hotel di luar kota. Semua eksekutif dikirimi setumpuk dokumen prabaca setebal bantal yang, tentu saja, nggak ada yang baca. Tentu saja tidak. Terus malam pertamanya dihabiskan buat makan malam mewah dan minum-minum untuk membangun tim. Yang artinya semua orang lelah dan sedikit pusing keesokan harinya. Jangan lupakan sesi ice breaking yang canggung di pagi hari, biasanya dipandu konsultan yang terlalu bersemangat. Selesai biar bisa pulang sebelum macet. Dan setelah menghabiskan begitu banyak waktu, uang, dan energi, hasilnya apa? Buku ini menjawabnya dengan satu kata, tidak ada. Paling-paling cuma jadi dokumen strategi tebal yang disimpan di laci dan dilupakan. Klise ini terjadi karena prosesnya memang sudah rusak dari akarnya. Dalam skenario retret itu, strategi diperlakukan sebagai kewajiban tahunan. Sebuah ritual untuk menghasilkan output berupa dokumen. Fokusnya mengisi template. Benar. Tapi kalau kita menempatkan skenario di pusat prosesnya, seluruh dinamikanya berubah. Tujuannya bukan lagi mengisi slide, tapi berimajinasi bersama. Ruangan itu berubah dari ruang rapat yang kaku menjadi ruang simulasi masa depan. Ada perdebatan, ada ide-ide liar, ada tawa. Energinya beda total. Saya ngerti maksudnya, tapi ini kedengaran sangat teoretis. Di dunia nyata yang sibuk, di mana seorang CEO harus mikirin target kuartalan, tekanan dari investor, bukankah berimajinasi tentang berbagai masa depan ini terdengar seperti kemewahan? Justru sebaliknya. Yang merupakan kemewahan yang tidak terjangkau adalah mengabaikan masa depan. Lihat saja Blockbuster. CEO mereka, John Antioco, bukan orang bodoh.
Dia sangat fokus pada target kuartalnya, Yaitu, yaitu memaksimalkan pendapatan dari biaya keterlambatan pengembalian DVD. Itu metrik yang sangat penting saat itu. Tapi karena terobsesi pada permainan hari ini, dia gagal berimajinasi tentang permainan di masa depan. dunia di mana streaming membuat sewa fisik jadi usang. Tepat. Sementara Netflix, di sisi lain, lagi sibuk-sibuknya berimajinasi tentang masa depan itu. Jadi, berimajinasi itu bukan kemewahan, itu tugas paling mendasar dari kepemimpinan strategis. Oke, poin yang sangat bagus. Ini juga menyoroti miskonsepsi lain yang dibahas buku ini, bahwa strategi itu sama dengan perencanaan. Banyak orang pakai kedua kata itu secara bergantian, tapi buku ini menarik garis pemisah yang tebal banget. Sangat tebal, dan ini penting. Perencanaan itu tentang memprogram, bukan menemukan. Perencanaan mengambil tujuan yang sudah ditetapkan, lalu memecahnya jadi langkah-langkah, jadwal, anggaran. Ini penting untuk eksekusi. Ini kerjanya para teknokrat ya? Betul. Untuk mereka yang hebat dalam detail. Strategi, di sisi lain, adalah tentang penemuan, tentang melihat apa yang belum ada. Buku ini mengutip pemikir strategi Gary Hamel, dan kutipannya tajam sekali. Memberi perencana tanggung jawab untuk menciptakan strategi, itu seperti meminta tukang batu untuk menciptakan Pieta, karya Michelangelo. Wow, itu dalam banget. Maksudnya tukang batu tuh ahli banget memotong marmer sesuai instruksi, tapi dia bukan orang yang punya visi artistik untuk melihat ada sosok malaikat di dalam bongkahan batu itu. Tepat sekali. Perencanaan itu penting, tapi itu terjadi setelah visi strategis yang kreatif ditemukan. Dengan proses skenario, kita melakukan pekerjaan Michelangelo. Berimajinasi, berdebat, membentuk visi. Baru setelah itu kita panggil para tukang batu untuk mengeksekusinya dengan presisi. Kalau dicampur aduk, biasanya yang didapat adalah perencanaan detail untuk strategi yang mediocre. Jadi ini mengubah persepsi strategi dari sesuatu yang serius, kering, dan penuh angka menjadi aktivitas yang imajinatif, energik, dan bahkan menyenangkan. Mungkin retreat strategi nggak harus membosankan? Seharusnya tidak. Proses strategi yang baik seharusnya jadi momen yang paling ditunggu-tunggu dalam setahun, bukan yang paling ditakuti. Karena ini saat di mana tim benar-benar dibebaskan dari tuntutan operasional sehari-hari dan diizinkan untuk berpikir besar, berpikir aneh, dan berpikir jangka panjang. Pendekatan ini membebaskan tim dari tekanan untuk benar dan memberi mereka izin untuk berimajinasi dengan cerdas. Jadi kalau kita rangkum semua ini untuk Anda yang mendengarkan, apa artinya ini dalam praktek? Poin utamanya adalah strategi bukan lagi sebuah peta statis yang digambar berdasarkan dunia hari ini. Strategi lebih seperti sebuah kompas dan seperangkat alat bertahan hidup untuk perjalanan ke wilayah yang belum dipetakan. Benar sekali, ini bukan tentang punya rencana yang sempurna, tapi tentang membangun kesiapan dan ketangguhan. Betul. Buku ini berhasil memposisikan ulang peran strategi. Strategi bukan lagi sekedar dokumen yang mengumpulkan debu, melainkan sebuah kemampuan inti organisasi. Kemampuan untuk belajar, beradaptasi, dan melihat ke depan. Dengan menempatkan eksplorasi skenario di pusat proses ini, Anda tidak hanya sedang membuat rencana. Anda sedang membangun organisasi yang lebih cerdas, lebih waspada, dan pada akhirnya lebih siap menyambut masa depan, apapun bentuknya. Ini membawa kita ke sebuah pemikiran terakhir untuk Anda renungkan. Argumen inti dari buku ini adalah bahwa gambaran kita tentang masa depan, sadar atau tidak, secara fundamental membentuk semua keputusan dan tindakan kita hari ini. Jadi pertanyaannya untuk Anda, apa gambaran masa depan yang Anda pegang untuk karir, bisnis, atau industri Anda? Coba deh jujur pada diri sendiri. Seberapa banyak dari gambaran itu yang sebenarnya hanya perpanjangan garis lurus dari apa yang Anda lihat sekarang dan seberapa banyak yang merupakan hasil dari pertimbangan tulus terhadap kemungkinan-kemungkinan lain yang bisa jadi sangat-sangat berbeda. Karena di antara dua hal itulah letak perbedaan antara strategi yang rapuh dan strategi yang akan bertahan lama.